Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu sholatil kusufi, bab sholat gerhana. Ada istilah kusuf, ada istilah khusuf. Dua-duanya juga sama sebetulnya. Arti asalnya itu terhalang. Meski dalam kitab-kitab fikih kalau kusuf gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan. Tapi sebetulnya maknanya sama. Di hadisnya pun ada yang disebut inkasafat, ada yang disebut inkhosafat. Dua-duanya sama artinya gerhana atau terhalang sinar matahari. Pada zaman Nabi SAW, gerhana yang ada terdeteksi itu hanya gerhana matahari. Meski sebetulnya menurut penelitian para ahli ilmu falak, di zaman Nabi itu ada gerhana lain. Cuma mungkin belum ada syariatnya atau mungkin tidak terdeteksi. Terutama gerhana bulan ya, kalau tidak salah ada 3 gerhana bulan, kemungkinan besar tidak terdeteksi karena ya mirip bulan mati kan, mirip bulan baru, gerhana bulan itu gelap. Tapi kalau gerhana matahari ini terjadi sekali pada zaman Nabi SAW, dan ini terjadi pada saat matinya meninggal dunianya Ibrahim, putra Nabi SAW, putra bungsu. Terjadinya pada tahun 10 Syawal, jadi di masa akhir menjelang Nabi wafat. Ini yang menjadi penjelasan kenapa ada banyak gerhana, beberapa gerhana pada zaman Nabi. Tapi sholat gerhananya cuma 1 kali karena memang syariatnya ini di masa akhir. Pada zaman Nabi itu gerhana yang terjadinya gerhana matahari cincin, tapi parsial, tidak utuh, dan parsialitasnya itu 81%. Jadi tidak harus total ya. Misalkan gerhananya kayak kemarin atau beberapa tahun yang lalu di Pontianak, tapi di Bandung juga ada cuma parsial. Ya tetap asal itu gerhana maka berlaku syariat sholat gerhana. Dan yang dimaksud gerhana itu gerhana umbra, bukan penumbra. Penumbra mapan kalangkang sisina unggul ya. Kalau umbra itu yang memang cahaya matahari atau cahaya bulan yang terhalang sama sekali. Meski itu sebagian, apalagi kalau total. Seingat saya dulu ketika saya masih kecil ya, gerhana bulan matahari total pas di Bandung itu berarti tahun berapa ya, tahun 80-an sebelum 90-an. Setelah saya sekolah belum pernah kita di Bandung mengalami gerhana bulan atau matahari total yang full. Kalaupun yang kemarin matahari total da puncakna di Pontianak ya, zaman Pak JK Wapres. Tapi kalau di kitanya ya tetap aja parsial. Pada zaman Nabi gerhana matahari cincin itu terjadinya hampir 3 jam. Menurut penelitian NASA,
2 jam 38 menit dari jam 7.16 sampai jam 9.54, dibulatkan di jam 7 sampai jam 10 gitu. Dan di hadis-hadis yang nanti kita baca bahwa gerhana itu, sholat gerhana itu dilakukan sejak awal gerhana sampai terang beres gerhana. Kalau 3 jam itu ngukur dari awal sampai akhir, terus inti gerhananya biasanya kan pertengahannya U2 sampai U3 nya, umbra 2 sampai umbra 3 nya, itu kurang lebih 1,5 jam, biasanya kan setengahnya. Berarti Nabi SAW sholatnya itu sampai 1,5 jam. Dan ini sunnah yang susah diamalkan. Saya siap mengamalkan, bapak-bapak nanti siap. Usah totong panjang teuing atulah cenah kono rusuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita memang generasi rusuh. Tapi salah seorang jamaah saya menceritakan di Sukabumi itu di pesantren Al-Maktu gitu ya, pesantren Salafi. Beliau berkunjung ke sana pas gerhana itu cenanyaan Ustaz hampir 1 jam sholatnya terus ya. Dari awal sampai akhir. Dan di Salafi itu nggak ada ceramah, udah beres sholat sudah teh takbiran, urang mujung takbiran heula sadek lebaran. Takbiran heula. Di madhab Syafi'i memang ada takbiran, kemudian ceramah. Kalau di Salafi nggak ada. Sholat udah, sholatnya unggul. Guru saya juga Ustaz Husain dulu ketika kuliah di Madinah diumumkan aja. Hari ini ada gerhana, tapi biasa kuliah. Nah pas diberitahukan semacam bel lah gitu, silakan cenah menuju masjid. Datang ke masjid teh langsung sholat cuma lama gitu, beres sholat udah bubar masuk kelas lagi gitu. Pan di urang mas santri atau ya gerhana teh pere cenah sad liburnya cenah gerhana nya sok kumadinya. Apa nama ustad napa nyala lebar ka ditu ka dieu. Ini sunnah yang belum bisa kita amalkan. Saya pun belum maksimal ya, paling 1/2 jam lah. Makanya jarang ada yang ngundang ya untuk sholat gerhana. Al-Ikhlas ge moal ngundang. Karena ya begitu ya, lama. Jadi kalau pernah gerhana ketika saya kelas 3 mualimin ya, gerhana bulan ti maghrib nepikeun ka isya. Diparatkeun sholat ti maghrib nepikeun ka 5 menit sebelum adzan isya, jang ceramah 5 menit gitu. Tambak-ambekan kolot ya. Cenah ulah teuing gobong budak ngora itu apal dalil. Dina dalil lagi gitu. Jadi kalau gerhana bulan pada maghrib ya udah tamatkeun nepikeun ka isya. Seperti kemarin ya. Nah, pernah juga ada gerhana bulan yang sebentar ya, 15 menit. Cenah alhamdulillah cenah ponok, insyaallah ponok. Nah, ini sunnah rata-rata tidak diperhatikan ininya, padahal di hadis-hadisnya itu dari awal sampai akhir. Kemudian yang kemarin rame itu ya Ustadz Abdullah Tuasikal, tahu Sikal? Tuasikal yang di Jogja ya. Tuh beliau mengeluarkan fatwa karena gerhana bulannya nggak kelihatan terjadi jamaah datang dibubarkan. Nah ini kembali ke ijtihad ulama-ulama hari ini dan sudah ijma setahu saya, ijma alaih dengan teori imkan ru'yat. Jadi meski di hadisnya itu ru'yat itu kan melihat dengan mata.
ya, bukan melihat dengan data saja, tapi data itu harus terlihat oleh mata, mungkin tidak dilihat oleh mata. Di hadisnya itu kalau terlihat oleh mata, kalau tidak terlihat, jadi mafhum mukhalafahnya berarti tidak disyariatkan. Ya kan hari ini sudah zamannya canggih ya, teknologi pengamatan. Maka para ulama mengembangkan teori imkan ru'yat, dan setahu saya ini mujma' alaih kecuali Muhammadiyah. Ya, insyaallah Muhammadiyah menuju ikut ke kita. Ya. Dari generasi-generasi mudanya yang seusia saya, nanti cenah nunggu generasi tuanya dulu. Ya. Daya nu bararandal teh nu kolot. Kalau generasi tuanya, teman-teman saya kan banyak yang S3 orang-orang Muhammadiyah. Bahkan sempat, saya masih ingat tahun 2007, 2008 ya. Teman-teman saya itu bikin pernyataan sikap di komporan ku Ustaz Adianus ini. Tapi mengatasnamakan aliansi apa? Padahal orang Muhammadiyah unggul. Aliansi apa gitu. Jadi menyerukan agar umat Islam sama lebarannya, jangan beda. Tapi dah saya tiluhurna. Ya. Jadi bahasa kasarnya piraku Muhammadiyah nuturkeun NU cenah gitu, kuduna ge NU nuturkeun Muhammadiyah. Puntennya orang Muhammadiyah. Ini ijtihad yang ya harus saling menghargai. Jadi mudah-mudahan kalau udah seragam kan enak ya. Enak buat semua lah, buat Muhammadiyahnya enak, buat kitanya enak. Dan Muhammadiyah di lembur saya juga loba nama dan sarua aja Kemenak. Tidak siap berbeda untuk lebaran. Jadi teori imkan ru'yat ini nyaris muttafaq alaih ya, bahwa kalau sudah mungkin teramati, meski tidak teramati, sudah pasti itu ada dan bisa teramati, maka itu berarti ada gerhana itu ya. Dan pasti kan, ilmu astronomi ini pasti. Yang bedanya dengan Muhammadiyah itu menentukan ini tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal padahal belum pasti teramati. Gitu. Jadi cek Muhammadiyah mah wujudul hilal dia. Hilal itu sudah ada. Nya ayana mah cuma masalahnya teramati atau tidak. Kan di hadisnya harus teramati. Kudu mungkin katingali ku panon. Dan itu kan sudah disepakati ya standarnya. Profesor Thomas Jamaluddin tuh udah pernah diundang Pak Haji ke sini. Harus sekali-kali diundang. Dah cakat orang Ciberem ya. Jadi beliau suruh nanti menjelaskan. Beliau kan yang menggagas istilahnya teori 8 dan itu diterima di Muktamar Internasional Astronomi. Kontribusi makanya belum dikasih penghargaan ku Pak Jokowi bintang apa gitu, karena teori beliau yang 3, 4, 6 itu dipakai di dunia internasional karena teori Turki terlalu tinggi. 3 ketinggian derajatnya 4 jarak matahari bulan, 6 itu sudutnya ya, sudut ufuk ke hilal itu ya, kayalah dijelasin ku ahlina. Nah teori 3, 4, 6 itu baru diakomodir oleh pemerintah zamannya Yakut ya. Nah ini halusna Yakut teh ya, kan bengis. Jadi NU anu biasana kekeh 2 derajat wae ge. Jadi najan teu katingali asal geus 2 derajat asup tanggal. Nah ku Yakut mah dipaksa. Kudu ngilu cenah teori Profesor Thomas itu sudah terbukti ilmiahnya. Makanya kemarin awal Yakut jadi menteri itu kalender ada banyak dikoreksi kan. Karena semula dibikinnya pakai standar NU yang dulu 2 derajat, lalu kemudian dikoreksi pakai standar Profesor Thomas. Nah sekarang diakomodir. Yang pertama kali pakai teori Pak Thomas itu Persis ya. Jadi biasanya Persis mengoreksi nuturkeun Kemenag, kamarima Kemenag nuturkeun Persis. Padahal yang Kemenag nuturkeun Persis. Tapi karena memang standar yang dipakainya standar
yang Profesor Thomas Jamaluddin ya. Hasil penelitian 20 tahun lebih ya. Hadisnya yang pertama dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kematian Ibrahim. Ibrahim di sini putra Nabi yang bungsu. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata, in kasafatis syamsu limauti Ibrahim, gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim ya. Dulu memang ada keyakinan gerhana itu karena kelahiran anak yang bakal jadi raja atau kematian anak raja. Ini pas nyalahir terus nggak lama kemudian meninggal, beda cenanya hari anak Rasul langsung gerhana. Nah, kalau di kita gerhana teh naon ba cenah dileg-leg ku buta hejo. Nah buta teh hejo wae nya. Tara buta hideung gitu, buta beureum, buta hejo. Jadi makana kudu ditakolannya harus berisik gitu agar si buta hejo teh sieun. Terus kakolong ranjang cenanya wah banyak ya. Ada banyak hurufat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini teh tahun 10 Hijriah. Jadi setelah beres atuh Nabi teh nya tugas aya keneh we hurufat. Jadi jangan heran kalau geus ngaji lila di Al-Ikhlas teh masih keneh we kadang percaya nu kararitu teh. Jadi lamun hayang menang cenah, menang naon menang pilpres, pileg kudu anu dipraktekeun ku caleg teh teh. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan ayatan min ayatillah, adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Artinya ini makhluk ciptaan Allah yang dikendalikan oleh Allah. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi, tidak akan gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya. Nah, jadi meskipun terjadinya gerhana matahari saja zaman Nabi, tapi Nabi kan menyebutnya dua, matahari dan bulan ya. Kalau melihat keduanya, jadi mau gerhana matahari mau gerhana bulan, fad'ullah wa sallu, berdoalah kepada Allah dan sholatlah, hatta tankashifa, sehingga tersingkap kembali. Dalam riwayat lain hatta tanjaliya, sehingga terang. Jadi can beres gerhana mah terus sholat. Fasallu wadu'u hatta yankashifa ma bikum, sholatlah berdoalah sampai terbuka apa yang menutupi kalian. Ini dalil-dalil yang jelas sholat gerhana itu sampai terang, sampai beres gerhananya. Dari hadis-hadis yang kita baca ya seputar sholat gerhana itu, zaman Nabi itu memang seperti yang tadi saya jelaskan salafi. Nabi datang ke masjid, sholat ya, lalu nah ini teh itu ceramah atau pengumuman gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i ceramah itu. Kalau menurut mazhab Hanbali ini bukan ceramah, ceramah atau khutbah ya. Ini mah pengumuman engke deui mun aya nu kieu salat gitu. Udah begitu. Jadi bukan khutbah kayak khutbah Jumat, bukan khutbah kayak khutbah Id yang bagian dari syariat pelaksanaan peribadatan. Iya mah pengumuman unggul. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ini termasuk khutbah dan menjadi rangkaian dari sholat gerhana. Tidak ada takbiran. Ya, saya tanya guru saya Ustaz Rahmat Najib, Ustaz, dina hadis-hadis da teu aya Nabi takbiran. Nah, urang aya takbiran.
nyapan cenata teh Nabi ngumumkeun engke deui da gitu. Jadi di hadis yang lain itu kan fada'ullah wa sallu wa kabbiru wa tasaddaqu, riwayat Bukhari. Ngadoa, salat, takbir, sedekah. Makanya salat gerhana sering dijadikan ajang pengumpulan sedekah. Jadi kata Ustadz Rahmat, engke deui kalau ada gerhana ngadoa ya. Beliau itu bahkan sok sebelum sholat tuh beres takbiran ngadara doa gitu. Jadi ada doa khusus sebelum sholat atau sesudahnya ngadara doa. Sholat, takbiran dan sodako. Jadi boleh diamalkan karena ada perintah. Tidak pun tidak jadi soal karena Nabi pun saat itu tidak takbiran heula jiga sholat Idul Fitri, enggak. Boleh diamalkan, boleh tidak. Yang pokoknya adalah sholat gerhananya. Aisyah menjelaskan Nabi SAW jaharo fi sholatil kusuf bi qiraati, menjaharkan dalam sholat kusuf bacaannya. Ini jadi dalil sholat kusuf bacaannya jahar. Kayak sholat id, kayak sholat Jumat. Fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, sholat 4 ruku dalam 2 rakaat. Berarti sarokaatna 2 ruku. Dan ruku itu otomatis ya bangkit intidal. Udah intidal baru sidakep deui ruku. Sami Allahu liman hamidah. Langsung begini, teu kudu Allahu Akbar deui. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di rakaat pertama babak keduanya. Nah, nanti udah beres yang keduanya baru sujud dan seterusnya. Wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud. Jadi 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 ruku dan 2 sujud. Dari 2 sujud nama normal. Dalam riwayat lain fa ba'atha munadiyan yunadi as-sholata jami'ah, salat berjamaah. Jadi ini ada sunnah ini. Kalau dalam salat ini tidak ada, bukan as-sholatu, as-sholata jami'ah. Hayu salat berjamaah. Jadi dalam salat gerhana ada sunnah muadzin itu menyerukan as-sholata jami'ah. Tong aya adannya, taya adan, kada bisi adan muadzin. Cukup mengatakan as-sholata jami'ah. Kalau dalam salat id tidak ada. Kemudian hadis Ibnu Abbas menjelaskan in khosafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat faqoma qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Tak jelas. Beliau berdiri lama membaca kurang lebih surat Al-Baqarah. Kenapa? Nah ini ada yang mengatakan berarti cenah sir. Henteu Ibnu Abbas mah ditukang. Ya, jadi nggak kedengaran atuh da moal mungkin soalnya Imam Masjid Nabawi di depan di Raudhah. Kita di luar belakang area Raudhah dah susah kedengaran ya. Itu make mikmah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan nahwan kurang lebih seperti Al-Baqarah, kemungkinan besar karena tidak terdengar terjelas. Ibnu Abbas kan masih kecil. Ketika Nabi wafat usianya baru 13 tahun. Kakara kelas 1 SMP, 1 sanawiyah. Dia pasti di belakang anak kecil. Surat Al-Baqarah tahun 10 Hijriah itu sudah hampir sempurna kecuali ayat-ayat riba. Ayat-ayat riba itu kan turunnya nanti menjelang Nabi wafat. Ya 2 juz mah geus aya lah Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz setengah ya. 2 juz mah sudah ada Al-Baqarah itu. 2 juz 1/4. Maca 2 juz itu kurang lebih menolong santri sejam. 1 juz itu kan setengah jam. Ieu teh cacakan nangtung nu kahiji, pan 4 kalinya nangtungna.
Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku lagi lila gitu. Summa rafa'a, kemudian bangkit lagi, faqama qiyaman tawilan, berdiri lama lagi, kan belum sujud ya. Udah ruku itu enggak sujud, berdiri lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, turun sedikit dari berdiri yang pertama. Jadi kalau tadi mungkin 2 juz, sisa juz setengah gitu. Summa raka'a ruku'an tawilan, lalu ruku lagi lama rukunya. Wa huwa dunar ruku'il awal, tapi beda dengan ruku yang pertama. Jadi ini ruku yang kedua. Summa sajada, kemudian sujud. Summa qoma qiyaman tawilan, lalu berdiri lagi di rakaat kedua, lama lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal, di bawah sedikit dari berdiri yang pertama. Ya, kurang lebih 1 juz setengah kalau ukuran yang pertama 2 juz atau sajuz. Summa raka'a ruku'an tawilan, ruku yang lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, beda dengan ruku yang pertama tadi di rakaat pertama. Summa rafa'a, kemudian bangkit, faqama qiyaman tawilan, salat lagi, baca lagi lama. Ini ruku kedua dari rakaat kedua. Wa huwa dunal qiyamil awal, wa huwa dunar ruku'il awal. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, i'tidal. Summa sajada, kemudian sujud. Summan sorofa, kemudian selesai. Wa qadin jalatis syamsu, matahari sudah terang. Tuh kan tadi hampir 3 jam, sebutlah setengahnya ya proses umrah itu ya kurang lebih 1 jam setengah. Wa khotoban nas, lalu Nabi berkhutbah kepada jamaah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, bahwa jelas di sini sesudah sholat kemudian khutbah, bukan pengumuman ya, jadi betul kalau ada khutbah. Dalam riwayat Muslim, shallahina kusifati syamsu thamaniya raka'atin fi arba'i sajadat, 8 ruku 4 sujud. Kalau 8 ruku berarti sarokatnya seberapa ruku? 4. Dalam hadis Ali demikian. Jadi hadis Ali itu 1 rakaatnya 4 ruku. Dalam hadis Jabir, sholat sita rakaat bi arba'in sajadat, Nabi sholat 6 ruku dalam 4 sujud, berarti sarokatnya 3 ruku. Dalam hadis riwayat Abi Dawud dari Ubay bin Ka'ab, Nabi sholatnya 5 ruku 2 sujud, rakaat keduanya juga demikian, berarti 10 ruku. Ini hadisnya semuanya sahih riwayat Muslim. Nah, lamun anu sahih beda-beda, ini berarti ada ikhtilaf. Mengingat gerhana cuma sekali, berarti nggak mungkin diamalkan semuanya biraku ya. Maka harus dilakukan tarjih, memilih mana yang paling kuat. Dan para ulama sepakat yang paling kuat itu tadi yang pertama. Kenapa? 1, riwayatnya Bukhari Muslim. Kalau yang ini Muslim saja, yang 3 ruku 4 ruku 5 ruku dalam 1 rakaatnya, ini riwayat Muslim saja. Yang kedua, yang 2 ruku yang kita amalkan itu hadis Aisyah dan Ibnu Abbas, 2 sahabat yang banyak hafalan hadisnya. Sedangkan yang tadi cuma satu-satu, Ali saja, Ubay bin Ka'ab saja, Jabir saja. Kenapa sampai ada perbedaan data informasi tadi? Karena kemungkinan sholatnya lama kan, 1 jam setengah. Jadi pohode itu rukun mana itu gitu. Dan baru ya, baru kan ngesuruku nangtung deui lama gitu. Jadi pohode ya kemungkinan besar. Jadi ada galpok dari beberapa sahabat. Pokoknya mah cenah lila ya 4 ruku, 3 ruku, 5 ruku. Tapi yang paling kuat yang Aisyah dan Ibnu Abbas ini. Dalam riwayat Bukhari itu sampai Asma pingsan ya.
pingsan. Jadi dia bangun tuh masih gerhana, nyambung lagi gitu, ikut sholat lagi. Saking sholatnya lama, mungkin salatri mun santrimanya can sarapan. Jadi kita sholat gerhana muka 2 jam langsung salatri, bangun lagi gitu. Zaman ihtifal Kang Ade baheula. Aya we santri uge nu diangkut teh. Hiji 2 wae masalatri. Tu Asma tuh mengalami itu. Kemudian berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ini di luar konteks gerhana, mahabbatir rih qattu illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi. Tidak bertiup angin sekalipun kecuali Nabi berlutut di atas lututnya dan berkata, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Allah jangan jadikan ya Allah jadikan ini rahmat dan jangan dijadikan azab. Riwayat Syafi'i dan At-Tabrani. Fikihnya ini tidak semua angin atau semua angin mah tuluy itu berlututnya da angin teh aya unggal menit oge gitu. Yang dimaksud ari di sini angin yang besar. Ya, mirip naon lah topan, puting beliung, ya, naon deui tornado. Mirip-mirip yang begitulah angin yang besar. Kalau ada angin besar bertiup, Nabi berlutut lalu berdoa ini. Ya. Mun bapak kenyetiran mobil mau ulah pak, ya, berlututna kumaha. Pokoknya penting doanya itu apalkan Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Atau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah jadikan ini rahmat, jangan dijadikan siksa. Kemudian yang terakhir masih dari Ibnu Abbas, Nabi sholat ketika terjadi zalzalah gempa, sita rakaat 6 ruku wa arba'a sajadat 4 sujud. Artinya 1 rakaatnya 3 ruku. Wa qala hakadza sholatul ayat, beginilah sholat ayat. Ayat itu kalau ada tanda-tanda peringatan dari Allah, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, ya kan, wasta'inu bisobri wassolah. Solahnya gimana? Nah kalau dalam ayat-ayat itu ini sholatnya. Imam Syafi'i juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperti itu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar. Saya mengikuti ijtihad Ibnu Hajar. Artinya ini silakan diamalkan. Jadi kalau di Cimareme pernah kan banjir, ya bandang, nah ini sholat. Tapi memang tidak berjamaah, ya, diamalkan masing-masing pribadi saja. Termasuk kalau kita mengalami musibah yang besar, ya naudzubillah min dzalik, misalkan naon mobil tabrakan atau ada musibah apa, silakan ini boleh dilaksanakan, namanya sholat ayat. Sekian pembahasan hadis-hadis seputar ayat, ya diantaranya gerhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mangga Bu Haji, mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi tentang terjadinya gerhana matahari maupun bulan biasanya jauh-jauh hari sudah diumumkan ini. Apakah perhitungan yang dipakai dalam prediksi gerhana tersebut apakah hisab atau ru'yat? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti hisab, cuma standarnya ru'yat. Jadi hisab dan ru'yat itu jangan dipertentangkan. Semuanya pasti pakai hisab. Dan semuanya bisa ru'yat, cuma dipakai tidak standar ru'yatnya. Cuma Muhammadiyah saja yang belum pakai standar ru'yat. Yang ru'yat juga hisab, piraku teu dihisab, ya. Profesor Thomas itu ahli hisab, ahli astronomi. Jadi kalau prediksi ya hisab itu dihitung. Ru'yat mah ditingali. Jadi jangan salah paham dalam hisab ru'yat. Oh cenah Muhammadiyah mah hisab, yang lain ru'yat. Enggak, semuanya pasti hisab. Muhammadiyah juga pakai ru'yat. Enggak mungkin enggak pakai ru'yat. Cuma masalahnya standar ru'yatnya mau dipakai atau tidak.
gitu. Yang lain silakan. Mangga. Tidak menjadi syarat harus berjamaah, boleh sendiri. Jadi gini, sholat sunat yang Nabi himbau berjamaah itu tidak wajib berjamaahnya. Mau sholat id, sholat gerhana, sholat id boleh sendiri, boleh kalau memang tidak bisa berjamaah. Kayak misalkan ibu deka lapang budak nasareken nih kergering gitu, hayang sholat id, sholat aja di rumah, ya boleh. Itu fatwa para sahabat ada di kitab-kitab Sahih Bukhari. Artinya semua sholat sunat yang berjamaah kalau tidak bisa ke masjid berjamaah, di hadisnya kan memang fafza'u ilal masajid, bergeraklah semuanya menuju masjid, tapi itu tidak jadi syarat sah, boleh sendirian di rumah. Contoh ya, yang sedang studi di luar negeri, saya cenah yang sholat gerhana ngan di dieu teu aya sholat gerhana, Jumatan ge hese cenah, kudu ka tengah kota ya, dan jauh, perjalanan pakai kendaraan umum sampai 1 jam cenah. Itu pasisian pisan kampusna. Ya udah sendiri saja nggak apa-apa. Hari sholat Jumat kumaha? Ya sholat Jumat kudu berjamaah, ya sholat duhur we. Kalau nggak bisa berjamaah berarti sholat duhur. Ada lagi, mangga? Cekap jelasnya gerhana mah tos arahli. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal satu sholat lagi ya, pembahasan sholat dalam Bulughul Maram, sholat id, surat lebaran. Tapi jigana moal sasi payun yang kewe lah, sasi Ramadan memeh lebaran. Kita lanjut nanti langsung bab jenazah dulu. Kalau mati kan siapa tahu besok juga mati. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.